Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulanisa, NIM 129121055 dari program studi akuntansi syariah. Hari ini saya akan menganalisis berita ekonomi makro yang sangat relevan, yaitu ekspansi kris lintas negara. Berita ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia terus memperluas jaringan kris ke negara-negara ASEAN dan kini direncanakan merambah ke China dan juga Arab. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, seberapa besar sih dampak kebijakan ini terhadap ekonomi makro Indonesia dan bagaimana tinjauan Islam melihatnya? Oke, mari kita analisis secara bersama-sama. Ada dua ya teman-teman, kita analisis dulu dari ekonomi makro konvensionalnya. Yang pertama, ada dampak pada transaksi berjalan atau neraca pembayaran. Nah, kris lintas negara ini tuh memungkinkan teman-teman turis asing, misalnya dari Malaysia, berbelanja di UMKM Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran mereka. Nah, ini tuh secara langsung bisa meningkatkan penerimaan devisa di pos jasa atau pariwisata sehingga memperbaiki kinerja transaksi berjalan kita. Dua, stabilitas moneter dan LCT. Kunci dari kebijakan ini adalah skema LCS atau Local Currency Settlement atau LCT, Local Currency Transaction. Artinya, transaksi dilakukan langsung antara rupiah dan juga ringgit atau BAT. Nah, tanpa perlu konversi nih teman-teman. Konversinya tuh konversi ganda ke dolar AS gitu. Secara makro ini tuh mengurangi permintaan terhadap USD di pasar valuta asing. Jadi semakin sedikit ketergantungan pada mata uang pihak ketiga, nah semakin stabil pula nilai tukar rupiah kita. Untuk yang ketiga, ini yang terakhir teman-teman, adalah inklusi keuangan dan efisiensi kris lintas negara. Nah, ini tuh membuat sistem pembayaran digital lebih efisien gitu, khususnya bagi pekerja migran Indonesia atau UMKM eksportir jasa gitu. Nah, efisiensi ini tuh mempercepat perputaran uang dan berpotensi meningkatkan multiplier efek dalam perekonomian. Oke teman-teman semua, sudah ngerti kan? Nih kita lanjut ke analisis ekonomi makro Islamnya. Yang pertama ada kedaulatan ekonomi atau hifzu al-mal. Nah, dalam maqasid syariah, menjaga harta ini kan adalah suatu prioritas ya. Nah, penguatan infrastruktur pembiayaan domestik melalui kris adalah wujud menjaga harta umat teman-teman. Nah, ketika pembayaran dikuasai asing, nah nanti itu kan data dan arus kas kita tuh rentan terhadap kebijakan eksternal ya. Maka dari itu, kris tuh menjamin kedaulatan kita atas data ataupun transaksi dan arus uang. Nah, untuk yang kedua yaitu ada keadilan dan penghindaran goror sistem LCT yang digunakan oleh kris cross border gitu. Ini tuh sangat selaras teman-teman dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Nah, dalam sistem konvensional, konversi ganda yaitu rupiah ke dolar lalu mata uang ke mata uang tujuan gitu. Nah, itu sering menimbulkan spread nilai tukar yang besar teman-teman, yang memang bisa dikategorikan sebagai goror, ketidakjelasan atau risiko yang memang merugikan gitu. Nah, jadi fungsi kris ini tuh untuk memotong rantai konversi tersebut gitu, menawarkan kurs yang lebih transparan dan adil bagi pengguna. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah konsep uang dan muamalah kris gitu. Itu sebagai representasi digital dari rupiah adalah fulus gitu yang diakui dan dijamin oleh negara. Jadi penggunaan kris dalam muamalah lintas negara itu sesuai teman-teman dengan prinsip bahwa alat tukar tuh harus stabil dan juga transparan. Nah, hal ini tuh mendorong transaksi yang terhindar dari maisir gitu ya, atau spekulasi gitu, karena fokusnya tuh adalah memang pada perpindahan nilai real bukan perdagangan mata uang. Jadi kesimpulannya, kebijakan kris lintas negara tuh memang merupakan langkah yang sangat-sangat strategis gitu dan juga sangat positif. Nah, secara makro konvensional ini tuh bisa memperkuat stabilitas moneter dan neraca pembayaran kita gitu.
Nah, kalau misalnya secara ekonomi Islamnya, ia tuh bisa mewujudkan prinsip kedaulatan ekonomi, keadilan, dan hifzu al-mal dengan mengurangi risiko goror dan ketergantungan dari valuta asing, teman-teman semua. Jadi untuk memaksimalkan dampak, Bank Indonesia dan OJK tuh perlu gitu memperkuat literasi keuangan digital dan literasi makrosyaid syariah bagi UMKM dan masyarakat. Nah, agar mereka memahami keunggulan dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam sistem KRIS ini. Sekian analisis dari saya. Semoga teman-teman semua bisa punya gitu ilmu setelah teman-teman menonton video saya gitu, ilmu yang bermanfaat ya tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.